Air ada 3 jenis. Boleh tulis nih, air ada 3 jenis. Yang pertama, air suci dan dia mensucikan. Dia suci dan mensucikan. Air yang kedua, suci tapi tidak bisa mensucikan. Air yang ketiga, air najis. Air terbagi jadi berapa? 3. Suci yang mensucikan, suci tidak mensucikan, air najis. Maksudnya bagaimana? Contoh. Contohnya adalah air itu suci dan mensucikan, artinya dia sendiri suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Contoh dulu nih. Contohnya adalah air laut. Contohnya air sungai, air laut, air sungai, air sumur, air hujan, air yang keluar dari bumi, mata air, ya, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air. Udah berapa tadi? Udah 5 saya sebutkan. 5. Itu semua air suci dan bisa mensucikan. Air hujan, air mata air, air sungai, air laut, air sumur, air danau. Semua air ini hukum asalnya adalah suci dan mensucikan. Artinya dia bersih dan bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Dia suci, dia bersih, tapi tidak bisa digunakan untuk membersihkan. Contohnya air kopi. Kopi bersih nggak? Suci nggak? Suci. Air sop suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Nah ini nih, air sabun suci nggak? Lagi nyuci di rumah, dicampur air sabun, suci nggak? Suci, tapi dipakai buat wudhu air sabunnya, biar wudhunya lebih afdol Ustaz pakai sabun. Bisa nggak? Nggak bisa, karena dia suci dan tidak mensucikan. Kapan ini air tidak mensucikan? Ketika sudah keluar dari tabiat air semestinya. Nah ini di catatannya. Ketika dia telah tercampur dengan yang suci dan keluar dari tabiat air semestinya. Ketika dia tercampur dengan yang suci dan keluar dari tabiat air aslinya. Yang berikutnya air najis. Yang ketiga tadi air najis. Air najis contohnya air kecil, air besar, buang air kecil, buang air besar. Apalagi yang berbentuk air tapi najis?
darah, darah haid, darah nifas, darah istihadah, ya, atau air yang tercampur dengan benda-benda najis sehingga keluar dari tabiat aslinya.